Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, yaitu Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nisa ayat 69. Kita juga pernah membahas ayat tersebut pada pertemuan sebelumnya. Tapi malam hari ini kita akan kembali bahas ayat tersebut. Kita kaitkan dengan karakteristik orang-orang soleh. Karena di ayat tersebut Bapak Ibu, orang soleh itu dikelompokkan dengan Nabi ya. Jadi tidak gampang kita melabelkan diri menjadi orang soleh ya. Berat ini, karena orang soleh itu dikelompokkan dengan Nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada. Kan 4 itu, 4 golongan. Salah satunya orang soleh itu ya. Maka malam hari ini kita akan bahas siapa sebenarnya yang disebut orang soleh itu. Karena 4 golongan tersebut itu orang-orang spesial itu. Nabi, Pak.
Ya kan? Kalau sudah dikelompokkan satu kelompok dengan Nabi, paling tidak mendekati Nabi, sifat-sifat itu ada, Pak. Kalau seperti Nabi saya kan tidak bisa gitu. Tapi kalau sudah dikelompokkan dengan Nabi, satu kelompok, Pak, itu tidak main-main itu, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, maka ini yang akan kita bahas. Bukan berarti kita tidak bisa jadi orang soleh. Ya. Kalau Nabi memang tidak bisa kita, Pak, karena Nabi sudah tidak ada lagi kan. Tapi menjadi orang soleh bisa. Maka itu yang akan kita bahas kembali malam hari ini. Seperti apa sebenarnya ya orang-orang soleh ya dalam pandangan Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para ulama. Ini yang akan kita bahas kembali malam hari ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang sering kita baca itu kan surat Al-Asr atau surat An-Nahl ayat 97. Kalau di surat Al-Asr itu kan wal asr innal insana lafi khusrin illah. Jadi ada orang yang tidak akan pernah merugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Yang tidak akan pernah merugi itu siapa? Orang beriman dan beramal soleh. Itu juga akan kita temukan nanti Bapak Ibu di surat An-Nahl ayat 97. Ya, barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, berarti kan ada perpaduan. Maka orang soleh itu menurut ulama berdasarkan firman Allah yang kita baca tadi adalah orang-orang yang mampu memadukan iman dan amal soleh dalam kehidupannya. Itulah yang disebut orang soleh, kemampuan memadukan. Makanya saya ambil salah satu pendapat Bapak Ibu, ya, hamba yang soleh bukanlah yang hanya memperhatikan ibadah, sholat dan zikir. Ada kalimat bukanlah yang hanya. Ya. Hamba yang soleh berarti juga seorang hamba yang tidak durhaka pada orang tua, tidak berlaku kasar pada istri, tidak memutuskan hubungan silaturahim dengan tetangga, dan tidak berakhlak buruk dengan kaum muslimin lainnya. Ini yang dimaksud tadi Bapak Ibu, keberpaduan antara iman dan amal soleh. Ya. Karena saya pernah mendengar Bapak Ibu curhatan seorang istri sepertinya. Suaminya kalau bahasa awak siap, rajin sholat, bahkan secara berpakaian pun berbeda dengan pakaian orang lain. Jadi pakaiannya itu memang kesannya itu Islami. Cuman kecil orang rumahnya nyok kasa kabini Ustaz. Kasa kabini. Bagaimana menyebutnya soleh? Kalau kita membaca pendapat ulama tadi, bagaimana mengatakan seseorang soleh, Pak? Ketika dia rajin sholat, bahkan pakaiannya itu mencirikan pakaian Islami, tapi kepada istri kasar. Bah mengicen soleh, Pak. Ya kan? Apakah ada para nabi yang kasar kepada istrinya? Tidak ada, Pak. Apakah ada orang-orang yang setelah nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kasar pada istrinya? Orang-orang soleh ada? Tidak ada, Pak. Tidak pernah kita membaca sedikit pun dalam sejarah ada orang soleh kasar sama istrinya. Tidak ada. Tapi dikasari istri ada. Beda tuh Pak. Mohon maaf saya Bu. Mohon maaf saya. Karena iya betul Bu. Orang soleh itu tidak ada mengkasari istri, tapi dikasari istri ada Pak. Ya kan? Itu beda tuh Pak Jas.
Beda itu. Ya kalau orang soleh dikasari istri itu sabar, lapang dada kan gitu kan, ba'alai, kok ujian dari Allah kan itu. Nabi Lut saja, kan gitu. Nabi Nuh saja. Nah, itu kalau orang soleh itu gitu. Ya. Jadi tidak mungkin disebut soleh, Pak, kalau kasar pada istri. Bahkan kita mendengar juga kisah-kisah itu kan, pada sahabat ada dulu ya. pada khalifah juga ada ya. Kisah-kisah istri-istri mereka yang memang ada sedikit berbeda, tapi tidak ada dibalas dengan kekasaran, itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Sebaliknya juga begitu kan. Tidak mungkin seorang istri ya dikatakan solehah. Kalau laki-laki kan soleh, perempuan kan solehah. Kalau seandainya istri tidak taat pada suami. Kalau tadi kan tidak mungkin seorang dikatakan soleh kalau dia kasar kepada istri. Sebaliknya, tidak mungkin juga seorang perempuan dikatakan solehah kalau tidak taat pada suami. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa. Karena orang soleh itu kata ulama, yang pertama ada keterpaduan antara iman dan amal soleh. Dua hal berbeda. Ya. Makanya kalau ingin menjadi orang soleh ini Bapak Ibu, ya, orang soleh itu tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz, Pak, tidak harus jadi buya, tidak harus jadi gus, tidak harus jadi habib, Pak. Kalau dibatasi orang soleh harus buya, banyak yang tidak jadi orang soleh. Karena menjadi buya pun tidak gampang begitu ya, ada ilmu dan sebagainya. Kalau orang soleh itu harus habib, wah berat kan? Kita bukan keturunan Nabi kan, ditarik-tarik tidak bosobok tuh. Kalau habib itu kan kita baca ada apa ya, garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Kalau orang soleh itu harus kiai, bisa-bisa tidak semua orang bisa jadi orang soleh. Kalau orang soleh itu harus ustaz, banyak orang yang tidak jadi ustaz. Kalau orang soleh itu harus gus, maka sulit, Pak. Banyak orang yang tidak bisa menjadi orang soleh. Jadi soleh itu tidak melekat pada ustadznya, pada kiainya, pada gusnya, pada habibnya. Tidak. Siapapun kalau mampu memadukan antara iman dan amal soleh, tidak pun dia seorang ustadz, kiai, buya, habib atau gus, dia layak disebut orang soleh. Tapi kalau seandainya tidak mampu memadukan, nyo ustadz, Pak, tapi kasar muncuang ke orang, apa mengiceknya soleh itu? Awak ustadz tapi muncuang kasar ke orang, Pak. Bagaimana mengatakan ustadz itu soleh? Karena mulutnya kasar sama orang. Tadi kan sudah kita baca tuh, tidak berlaku kasar kan? Ini bukan hanya pada istri ya, pada umat juga begitu, tidak kasar kan? Ya. Kadang-kadang kan tasabihnya tuh Bapak Ibu kan, payah saya jadi ustadz nih. Muncul lape-lape juga orang. Ada keribat dulu. Sampai saya dulu pernah cerita kepada Bapak Ibu kan, ya. Ada orang mengantar undangan ke rumah seorang ustadz, Pak. Tapi tidak tahu juga apakah itu memang seperti itu ustadznya atau karena bermasalah dengan tetangga sebelah. Karena komentar dari tetangga sebelah berbeda, Pak. Komentarnya itu kira-kira Ustadz A tuh, tidak pandai bermasyarakat di Sikodo, agak nih, ingatan undangan, tapi Ustadz ini nilai, ya. Jadi walaupun seorang ustadz sekalipun kalau tidak mampu memadukan iman dan amal soleh, maka pendapat ulama tadi tidak bisa disebut orang soleh. Ya. Mau ustadz, mau kiai, mau buya, mau gus, ya, mau habib kan itu ya, tidak bisa. Ya. Tapi kalau dia mampu memadukan antara iman dan amal soleh, maka dia disebut dengan orang soleh. Memang ada bahasa khilaf kadang-kadang. Khilaf ini hati-hati, jangan sampai menjadi pembenaran dengan bahasa khilaf. Kalau seandainya seorang ustadz bacarui
Bisa menerima enggak Bapak Ibu Ustadz tuh khilaf? Ibu rupanya sedang di jalan, aduh Ustadku sedang berang Pak. Ustadz ambo bacarui Ustadz tuh yo bule carui wa bule. Kemudian Ustadz itu mengklarifikasi, saya khilaf. Bisa Bapak Ibu nerima? Khilaf lah. Berarti khilaf itu tergantung apanya yang khilaf. Kalau Ustadz Bu bacarui, ambo yakin tidak bisa orang menerima khilaf deh Pak. Bacarui khilaf, tidak bisa itu Pak. Tidak menerima kita, walaupun mungkin boleh jadi khilaf, tapi khilafnya seorang Ustadz harusnya tidak bacarui itu. Tak saberang-berang Ustadz Bu, harusnya kalau khilaf tidak bacarui. Mungkin agak sedikit meninggi lah sedikit, atau emosi, atau ya bisa dikatain khilaf Pak. Emosi Ustadz tuh macam. Mungkin khilaf. Tapi kok sampai bacarui? Ambo yakin kalau tiba di Ustadz Ismet ada nggak bacarui, tidak bisa ibu menerima khilaf. Ustadz khilaf bacarui, khilaf. Itu deh. Hati-hati dengan bahasa khilaf. Jangan menyandarkan sebuah kesalahan itu dengan kalimat khilaf. Hati-hati itu. Khilaf. Kalau orang acok bacarui Bu, ya acok bacarui, kadang ibu, apa bisa dia bilang khilaf? Kalau tidak pernah bacarui mungkin kan sekali. Kalau acok bacarui itu tidak khilaf itu. Bisa jadi karakter. Bisa jadi karakter. Karena biasanya kesalahan yang dilakukan berulang itu sudah melekat kepada diri seseorang itu Pak. Beda dengan khilaf. Khilaf itu biasanya tidak pernah awak mencari beliau model itu Pak, tiba-tiba model itu, itu boleh jadi khilaf. Kali kok patang model itu aja. 2 minggu yang lalu mencari model itu aja. Sebelumnya model itu aja. Itu tidak khilaf itu. Jangan-jangan itu memang karakter yang melekat pada diri seseorang. Itu karakter. Beda khilaf dengan karakter. Maka tidak boleh kita menyandar dengan bahasa khilaf itu. Hati-hati juga. Yang khilaf manusiawi Pak. Ya, yang khilaf itu manusiawi. Makanya memang orang soleh itu kalau kita baca Bapak Ibu, memang orang yang sangat berhati-hati Pak dalam menjalani hidup. Karena kan di dalam hidupnya itu ada iman dan amal soleh. Kehati-hatian itu tinggi Pak. Ada kalimat dan jangan dibawa bana ke dalam hati, inyo bagarahnya. Jadi kalau bagarah itu boleh menyakiti orang. Nah, ini hati-hati nih kalimat ini. Mungkin untuk menghibur saudaranya boleh lah. Jangan dibawa bana ke dalam hati, inyo bagarahnya. Untuk menghibur saudara kita yang sakit hati Pak, karena gurauan seseorang boleh. Tapi tidak menjadi pembenaran bahwa bagarah dengan bergurau, dengan bercanda kita boleh menyakiti orang. Ada boleh itu Pak. Kalimatnya hati-hati itu. Ya, dia hanya bercanda, tidak serius. Memang bercanda tidak serius Pak, tapi kawan menangis juga ya. Hati-hati kalimat ini. Ya. Jadi yang namanya bergurau Bu, tetap tidak boleh kita menyakiti orang. Bergurau boleh. Siapa yang melarang bergurau Pak? Bercanda tidak ada larangan Pak. Apakah Nabi tidak pernah bercanda? Nabi pernah bercanda. Salah satu yang sering dibahas oleh para ulama itu kan candaan Nabi ketika sahabat-sahabat memakan kurma ya. Lupa saya. Jadi bijinya ini ditaruh ke Nabi semuanya. Kan Samu Jawa kan kalau makan Pak Yus kulit gue latan di kawan ada. Iyalah. Ya kan nyetunjuk awak tuh. Padahal nyonya makan Pak. Ini kan ada kisahnya Pak. Biji kurma ditaruh ke Nabi semuanya kan oleh sahabat. Seolah-olah sahabat ini ingin mentertawakan Nabi. Nabi Muhammad ini makannya banyak. Kira-kira begitu. Apakah Nabi marah? Enggak, karena Nabi tahu Pak itu candaan. Dan Nabi balas juga dengan bercanda. Tapi bercanda yang tidak menyakiti orang Pak. Ya kira-kira bahasanya ambo mau jua kan masih tinggal ince. Kalian 2 ince habis sudah.
Gitu, kira-kira begitulah gitu. Candaan Nabi. Bukan Nabi tidak pernah bercanda, ada, tapi candaan Nabi tidak pernah menyakiti orang. Maka orang soleh ada batasan. Walaupun dia bercanda, walaupun dia bergurau, tidak sampai menyakiti hati orang. Nah, tapi kalau menyakiti hati orang kan balik lagi Pak, tentu kita istighfar kepada Allah, kita minta maaf kepada sesama. Karena itu juga merupakan karakteristik orang soleh. Ketika memang ada kesalahan, ya cepat dia bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Itu juga karakteristik orang soleh. Tapi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, ya. Makanya dalam hadis Nabi itu tidak boleh terlalu banyak bercanda kita Pak, ya. La tuksirid dhahik, jangan terlalu banyak tertawa. Kenapa banyak tertawa? Biasanya tertawa tuh kan bagara-gara sama-sama gitu kan. Bercanda, makanya kan tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa. Karena terlalu banyak tertawa itu Bapak Ibu mematikan hati. Mati hati awak. Ya. Makanya kalau saya dalam kajian takziah, memang takziah itu menghidupkan hati. Yang boleh jadi hari-hari kita banyak diisi dengan tertawa gitu, bukan dilarang tertawa. Terlalu banyak tertawa mematikan hati. Ya, makanya pernah kita bahas, ibu jangan terlalu banyak nonton acara-acara yang galak-galak. Kan ada acara di sosial media tuh, galak-galak. Ini memang lawak, acaranya acara lawak. Pas pula potongannya itu di potongan-potongan yang mengundang awak galak. Itu hati-hati itu, jangan terlalu banyak tertawa. Bisa mati hati kita, bisa mati. Perbanyaklah menangis, sedikitkan tertawa. Pendapat ulama, orang yang di dunia banyak tertawa, boleh jadi nanti di akhirat Pak menangis. Tapi orang yang banyak di dunia ini menangis, maka di akhirat nanti dia akan tertawa. Karena tangisan itu membuat hati menjadi lunak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Kalau banyak bagarah udah itu Pak. Kadang-kadang tidak terasa dia awak. Ya, garah awak, kece awak kok kalai elok yo. Kiranya kawan kula tersinggung saya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, jangan bergurau kata ulama kepada orang yang tidak biasa bergurau, tidak boleh. Kalau awak lah biasa bagarah, Bu, boleh ya. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Iko orang tidak pernah bagarah, Pak. Ya, datang gotong royong sekali-sekali, hanya pagarahan di kawan kok Pak. Iya nyubau cangku aku pulang sekali. Bawa dia pulang, aku cek kawan deh. Padahal apa tuh bagarah? Ya, cuman dek beliau kok tidak biasa bagarah Pak. Masuk ke hati yo. Nyoba pulang sekali Pak. Nyangkik cangku tuh sekali. Itu aku jangan sebarang bagarah saja. Nah, ini kira-kira bahasanya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan memadukan antara iman dan amal soleh, itulah orang soleh. Ya, maka tidak akan ketemu kita Bapak Ibu orang soleh yang kasar dengan tetangga, orang soleh yang memutus silaturahim dengan kerabat. Mana ada orang soleh memutus hubungan silaturahim? Tidak mungkin lah kan. Mana ada orang soleh Pak menyakiti tetangga? Tidak mungkin. Nah itulah. Kira-kira bagaimana kita hari ini? Nah, tentu yang perlu kita introspeksi bukan orang lain Bapak Ibu. Awak Pak. Apakah memang iman dan amal soleh itu sudah berpadu dalam kehidupan kita ini? Sehingga kita layak masuk dalam kelompok Nabi, Siddiqin dan Syuhada. Ya tentu berusaha Bapak Ibu. Artinya begini, ketika ada pertanyaan, baca caranya tuh Ustaz, ya caranya paksa diri Pak. Kalau kita tahu bahwa menyakiti orang itu dosa, tahan diri, jangan disakiti orang. Ya kan? Kalau umpamanya kita tahu bahwa perkataan kita bisa menyakiti orang, tahan tulisan tuh. Tidak usah kita berbicara. Begitu Pak. Nah, perpaduan iman dan amal soleh ini kuat Pak. Ya. Karena iman ini nanti kan menjadi apa ya? Batasan dalam hidup kita itu di iman ini dia. Kan kita baca hadis Nabi kan. Ketika dikaitkan dengan mulut, iman juga. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata baik, kalau tidak diam. Iman juga baru itu.
Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Iman juga baru tuh Pak. Iman itu. Ya. Jadi memadukan iman dan amal soleh. Amal soleh itu ya, tentu ada juga pengaruh dari ilmu. Pengaruh dari ilmu itu ada Pak, terhadap amal soleh. Ya. Makanya kalau di Al-Quran itu yang Allah angkat derajatnya itu kan orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu lebih ke adab, ke akhlak. Jadi tidak salah ada ulama yang pernah kita bahas, saya belajar adab itu 30 tahun. Setelah itu baru menuntut ilmu 20 tahun. Jadi artinya dulu adab, baru ilmu. Dulu adab. Bahkan kata beliau 30 tahun belajar adab, baru ilmu. Artinya boleh jadi ada orang yang berilmu hari ini Bapak Ibu, tapi adabnya tidak ada. Tidak ada adab. Kalau orang soleh, kedua-duanya ada Pak. Ilmu ada, adab ada. Tapi hari ini sekali lagi ada orang yang ilmunya tinggi, adabnya tidak ada. Tidak ada adabnya. Ya. Ya kalau sudah masuk dalam kategori seperti tadilah, kasar kepada orang, suka menghina orang, mencaci maki orang, itu kan kaitannya dengan adab itu. Itu adab. Merendahkan orang, mengecilkan orang, adab. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu orang saleh. Jadi kemampuan memadukan antara iman dan amal soleh, termasuk kemampuan memadukan antara adab dan ilmu. Makanya orang-orang soleh itu, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, ilmunya tinggi Pak, tapi karena adabnya tuh Pak, awak lo nancanggung nih, kira-kira begitulah. Saya pernah cerita, dia profesor Pak, profesor hadis loh nih, saya tidak perlu sebut no. Profesor hadis, awak yang awak bahas hadis Pak, dia mencari bulu di muka awak agak pujo ragu sedikit, karena beliau profesor hadis Pak. Awak membahas hadis yang kita tidak di bidang itu, hanya tahu kan hadis ini sahih diriwayatkan itu, saya tahu. Beliau profesor hadis membahas di depan beliau tuh ya agak ragu juga. Tapi beliau menyimak kajian awak model tidak tahu hadis itu Pak. Awak lo nana pun deh apa kalau aja. Itu yang adab luar biasa itu kan. Padahal kalau ilmu hadisnya di beliau, kita kan menyampaikan saja. Cuman cara beliau memperhatikan awak ceramah itu Pak, rasul tidak tahu jodoh hadis Pak. Rasul awak, kalau tidak tahulah beliau profesor hadis Pak, persangkaan kita beliau tuh tidak paham hadis saya. Tapi awak tahu beliau profesor hadis ya, itu adab itu yang ada. Ya, nah jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ciri orang soleh yang pertama, kemampuan memadukan iman dan amal soleh, juga masuk dalamnya kemampuan memadukan antara ilmu dan adab. Kalau tidak beradab bagaimana pula disebut orang soleh? Adabnya saja tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berat juga di Bapak Ibu. Pendapat ulama, orang soleh itu adalah orang yang mampu menjaga ibadah-ibadahnya, mampu menjaga ibadah-ibadahnya. Jadi kalau kita kategorikan ibadah itu kan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau kita baca hadis Nabi kan, alaikum biqiyamil lail, ya, atas kalian dirikanlah sholat malam. Fa innahu da'us solihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Makanya pendapat ulama, orang-orang soleh itu Bapak Ibu, jangankan amalan wajib Pak, amalan sunnah saja, penjagaan mereka terhadap amalan sunnah itu luar biasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja nak main-main itu. Itu orang soleh. Makanya kata Nabi, da'bus solihina qablakum. Salat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Pertanyaan, itu salat malam wajib atau sunnah? Sunnah Pak. Tapi dia disebut orang soleh karena kemampuan menjaga itu gitu. Ya mudah-mudahan kan kita mampu lah untuk
untuk menjaga yang sunnah. Tapi menjaga yang wajib saja sudah luar biasa itu. Kemampuan untuk menjaga yang wajib saja, nah, itu sudah luar biasa. Tapi kalau berbicara orang soleh tadi kan jangankan yang wajib, yang sunnah saja mampu mereka menjaganya. Ya, apalagi yang wajib gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah membaca ya, kisah orang-orang soleh ya. Contoh umpamanya ini kalau kita kaitkan dengan ibadah wajib seperti sholat ya Pak, karena kan ada perintah dari Allah, hafizu ala sholawati, jagalah oleh kalian sholat kalian, kan itu ya, wassolatil wusta ya. Jagalah sholat kalian. Apa yang kita baca Bapak Ibu, contoh begini, Muhammad bin Sam'ah rahimahullah berkata, saya tinggal selama 40 tahun tidak pernah luput dari takbir pertama dengan imam, kecuali satu hari saja ketika ibuku meninggal dunia, maka saat itu ada satu sholat yang luput dariku berjamaah selama 40 tahun. Ini terutama tentu bagi kaum laki-laki lah gitu ya. Coba bayangkan Pak, 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, bahkan bertemu dengan takbiratul ihram dengan imam Pak. Hanya sekali luput. Yang luar biasa itu kan takbiratul ihram dengan imam selama 40 tahun Pak. Luar biasa ya. Kemudian ada pula satu lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan biografi Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Sa'id bin Al-Musayyab tidaklah diseru panggilan sholat sejak 40 tahun, melainkan Sa'id sudah berada di dalam masjid. 40 tahun Pak. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, belum dikumandangkan azan saja beliau sudah berada di dalam masjid. Masya Allah. Ini kan memotivasi kita nih Bapak Ibu. Nah, kita kan sudah mulai ke sana, walaupun ya masih banyak apa. Yang penting ikhtiar kita ada Pak. Makanya harus dirubah tradisi-tradisi atau kebiasaan kita harus dirubah. Umpamanya ada kebiasaan menunggu qamat, kan ada loh, tunggu qamat baru ke masjid. Tuh. Sebenarnya kan sudah bagus tuh Pak, ke masjid mah berjamaah. Cuman mungkin kebiasaan ini dirubah lagi. Jadi tunggu qamat baru ke masjid. Kecuali puasa. Kalau puasa kan boleh jadi nunggu berbuka dulu dia kan. Sehingga mungkin boleh jadi ada keterlambatan. Makanya kalau puasa itu memang dikasih space sedikit ya di masjid itu, memberi waktu lah kepada yang berbuka puasa. Sehingga dapat juga lah takbiratul ihram bersama imam kan itu kan. Ya, tapi kalau habis azan langsung qamat, lari-lari dan berbuku Pak Ibu. Ya, kasih waktu kan itu. Kita kan sudah ada waktu yang diberikan, space-nya ada. 6 menit, 4 ya, cukup lah supaya tidak lari-lari gitu. Nah, coba bayangkan Bapak. Kemarin ada kejadian begini Bapak, seorang jamaah pas keluar Pak, rupanya orang keluar di masjid. Kalimat dari beliau, hah, lah keluar mah, bako ndak tadanga kamat. Itu bahayanya kalau kamat yang ditunggu. Karena kebiasaan masjid tersebut memang kamat biasanya soundnya keluar. Nanti pas sholat baru soundnya ke dalam. Hari itu lupa kawan-kawan, alun kamat, sound kalau dipindahin ke dalam. Rupanya ada jamaah yang menunggu bako tidak kamat orang. Nah, lah lamu bana menunggu Pak, hanya baik keluar. Pas keluar, basobo diorang keluar dari masjid. Itu tak kaji beliau. Hah, kata bubar keluar. Nah, itulah salah satu contoh kalau yang ditunggu kamat Bu. Jangan ditunggu kamat. Ya, kalau udah siap berangkat nah kan gitu. Kamat ditunggu. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih di dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin
Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah, yudrikut takbiratul ula, tidak pernah terluput dari takbiratul ihram dengan imam selama 40 hari, bukan 40 tahun, 40 hari. Kutibat lahu baro'atani, maka dia dibebaskan dari 2 hal. Ini jaminan Allah melalui hadis Nabi ini. Pertama adalah baro'atun minan nar, jaminan bahwa dia dibebaskan dari api neraka. Dan jaminan yang kedua adalah wa baro'atun minan nifaq, dia dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Ketika dia mampu menjaga sholat 40 hari lamanya tidak luput takbiratul ihram dengan imam. Sekali lagi tentu yang diutamakan adalah kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan kan ada hal-hal yang memang ada perbedaan pendapat sekali lagi. Tapi pendapat ulama kalau perempuan juga mengamalkan ini dia dapat juga, Pak. Karena ini kan dalilnya bersifat umum gitu. Dia dapat juga. Makanya bagi kaum laki-laki, kaum bapak, kita bisa mengamalkan ini, Pak Mang. Bagaimana caranya? Tinggal menghitung di kalender saja, Pak. Kita mulai umpamanya hari ini gitu. Ya, hari umpamanya mulai hari Jumat lah. Itu bisa kita tandai nanti selama 40 hari, Pak. Di mana kita tidak dapat takbiratul ihram. Kalau tidak dapat, ya semoga bahasanya tadi kan, ketidakdapatan itu dengan sebab yang mungkin tidak bisa kita mengelak. Kita belajar untuk bisa mengamalkan hadis Nabi yang satu ini. 40 hari tidak tinggal berjamaah, bahkan selalu dapat takbiratul ihram dengan imam. Di kalender saja kita silangi, Pak. Kan berusaha kita itu, Mas. Kalau luput ya istighfar kita kepada Allah. Ya. Sampai kemarin ada juga pertanyaan kan. Saya seorang mahasiswa, Ustaz, yang terkadang azan dosennya tidak berhenti mengajar. Kalau keluar kan ditandui ya di dosen itu Ustaz. Rendah lo nilainya. Ya barek loh. Sekolah agama lo. Cuman dosen ini dia begini Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan dosen itu. Karena pendapat berkaitan bertemunya antara sholat dengan menuntut ilmu itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada, Pak. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ketika dia melanjutkan untuk tetap menuntut ilmu, ya, karena itu sebuah kewajiban, maka tidak membuat dia tercela pula ketika sholat berjamaahnya diundur. Karena dia tidak meninggalkan sholat, cuman tidak dapat berjamaahnya, itu saja cuma. Nah ini kan perbedaan pendapat. Bahkan satu anggota lajnah daimah, Syekh Al-Utsaimin, itu menilai dari mudarat. Pertanyaannya sama. Ada seseorang bertanya kepada beliau berkaitan dengan ini. Pendapat beliau, kalau meninggalkan majelis ilmu itu mendatangkan mudarat bagimu, maka lanjutkanlah engkau menuntut ilmu itu. Nanti di akhir selesai berusahalah untuk tetap berjamaah dengan teman-temanmu. Itu pendapat beliau. Kalau memang menimbulkan mudarat, cuman beliau tidak merinci mudarat yang dimaksudnya seperti apa. Seperti apa mudaratnya? Ya kan? Kalau di awal apa mudaratnya kan itu? Apakah kalau dikasih nilai D oleh dosen itu mudarat kan? Ya, bisa jadi tidak mudarat. Atau boleh jadi mudaratnya begini Bapak Ibu, kalau saya tidak mengikuti pembahasan tentang ini, maka saya akan kehilangan pemahaman nanti di akhir. Itu mungkin masuk dalam kategori mudarat yang dimaksud. Cuman kalau di awal banyak bukan mudarat, Pak. Ya, yang membuat kita terlambat sholat bahkan tidak berjamaah itu bukan masalah mudarat sebenarnya. Malih, mauta sedang lama, nonton manangguang, itu nama cok membuat terlakwa, bukan mudarat sebenarnya tuh. Ya. Bukan mudarat, ya, kebiasaan saja. Nah, ini dia. Yang kedua, kemampuan orang soleh menjaga ibadah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang yang soleh itu kata ulama adalah orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Itu ciri khas orang soleh juga, berlomba dalam kebaikan. Nanti lihat di surat Fatir ya, ayat 32. Ada zalimul li nafsi, ada muqtasidun, ada sabiqum bil khairat biidznillah.
Apa maksud sabiqum bil khairat biidznillah? Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ternyata Bapak Ibu, berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada izin Allah di dalamnya, Pak. Makanya kenapa kita tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena mungkin kita tidak diizinkan Allah. Kenapa tidak diizinkan Allah? Karena boleh jadi ada sesuatu yang membuat Allah tidak memberikan izin, sehingga kita jadi malas berlomba-lomba dalam kebaikan. Izin Allah itu tidak ada, Pak. Jadi kalau kita baca hadis Nabi tentang sholat itu Bapak Ibu, fa in soluhat soluha sairu amali. Kalau sholatnya itu baik, ada jaminan ibadah yang lain juga baik. Sehingga pendapat ulama, Allah memberi izin kepadanya sehingga mudah melakukan amal-amal kebaikan yang lain ketika dia mampu menjaga sholatnya. Iko tidak termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, malih sebawaan Bapak. Karena izin Allah itu tidak dapat oleh kita, Pak. Boleh jadi izin Allah itu kenapa tidak dapat? Masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat dosa, masih memakan yang haram dan lain sebagainya, maka tidak dapat. Tapi kalau orang soleh dapat. Karena orang soleh kan ciri-cirinya nampak tadi, Pak. Sehingga kebaikan apapun tuh dikejarnya gitu. Itulah ciri-ciri orang yang soleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang yang soleh itu kata ulama adalah orang yang continue dalam ketaatan. Nah itu ciri khas orang soleh, Pak. Jadi kalau orang soleh itu kata ulama, kalau dia baca Quran, continue dia baca Quran. Tidak musim-musiman. Kalau awak kan baca Quran itu ada musim. Ramadan, nah itu baca Quran tuh. Selapih Ramadan berhenti. Itu bukan orang soleh. Orang soleh itu kata ulama continue, karena dia mengamalkan hadis Nabi. Ya, amal yang paling dicintai Allah biarpun sedikit tapi terus menerus. Dan orang soleh punya ciri khas itu, punya ciri khas. Makanya kalau Bapak Ibu sekali lagi punya orang tua yang memang tidak pernah berhenti, Ustaz, tiap malam beliau tuh baca Al-Quran, itu ciri khas orang soleh, Pak. Continue tuh, ya Pak. Sehingga bisa beliau tiap malam baca Quran, sehingga bisa beliau tiap malam tahajud. Itu ciri khas orang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ciri-ciri itu adalah pada kita, sehingga kita bisa masuk ya satu dari 4 golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah tersebut. Saya buka diskusi dan tanya jawab. Kalau ada silakan Bapak Ibu. Berapa menit lagi Ustaz? Oh ada 5 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jadi saya ulang kembali, kemampuan memadukan antara iman dan amal soleh, termasuk di dalamnya keterpaduan antara ilmu dan adab. Kedua, kemampuan menjaga ibadah. Ya, kita memang contohkan ke sholat ya Pak, karena kan sholat itu amalan yang utama dalam ajaran Islam. Maka saya pernah sampaikan begini Bapak Ibu, jangan menjadi orang muslim yang berhubungan dengan sholat tuh basera. Paham Ibu basera kan? Sholat zuhur 2:30, asar jam 5, besok sholat zuhur jam 2, asar 5:30, itu basera namanya. Jangan basera Bu. Bahas supaya tidak basera, jago waktu tuh. Kalaupun ibu tidak berjamaah, ibu berada di rumah, kerjakan sholat itu di awal waktu. Jangan dibuat basera. Kok hobi bana basera? Zuhur patang 2:30, 2 hari ke patang zuhur jam 2, itu basera namanya Bu. Jangan jadi orang yang suka basera. Jaga waktu itu, ya. Jadi bagi ibu-ibu yang sekali lagi sholat di rumah, ya tidak berjamaah dan sebagian ulama berpendapat dibolehkan, tapi menjaga waktu itu tetap. Ya, semoga disebut orang soleh. Kemudian yang ketiga itu berlomba dalam kebaikan. Ya, berlomba dalam kebaikan, Pak ya. Bukan berlomba dalam urusan dunia. Ya, tapi berlomba dalam kebaikan. Karena kalau berlomba dalam urusan yang tidak baik, ujungnya memang jadi tidak baik juga. Ya, kalau berlomba mengejar harta, berlomba mengejar pangkat dan jabatan, itu tidak sedikit Bapak Ibu. Ya, saling menyakiti, saling jatuh menjatuhkan, ada kedengkian, bahkan saling membunuh. Kenapa? Karena di situ ada perlombaan terhadap sesuatu yang melalaikan. Kan alhaqumut takasur. Apakah ada orang Pak menyakiti saudaranya gara-gara kalah
berlomba dalam kebaikan, tidak ada. Gara-gara kawan kau rajin ke masjid berjamaah, awak pemalih, kemudian kita jahat, tak ada. Dengki itu harusnya kan ada pada dua hal kan. Kepada orang yang diberikan harta lalu dia rajin berinfak, kepada orang yang diberi ilmu lalu diamalkannya ilmunya, ya, atau Al-Quran lah ya, diamalkannya. Itu boleh dengki, cuman kok tidak muncul dengki itu di situ itu. Kenapa tidak muncul? Orang soleh dengkinya di situ, Pak. Orang soleh di situ dengkinya. Makanya kita pernah bahas dulu, ada riwayat kan, orang-orang miskin di zaman Nabi itu merasa kalah ketika orang kaya itu sholat, mereka sholat, orang miskin puasa, orang kaya puasa. Tapi di saat orang kaya bisa berinfak, orang miskin tidak bisa berinfak. Berarti orang-orang soleh itu boleh dengki, Pak. Boleh. Tapi dengkinya pada bagian yang dibolehkan. Ya, kapan orang soleh itu dengki? Dengki di saat orang diberi ilmu Al-Quran, diamalkannya Quran itu. Dengki kepada orang yang punya uang, rajin berinfak. Nah, disitulah kedengkian orang-orang soleh. Tapi kalau dengkinya kepada mobil tetangga sebelah, dengkinya ke rumah tetangga sebelah, dengki kepada pangkat teman sebelah, itulah ciri khas orang soleh itu. Ya, itu ciri khas orang yang cinta dunia tuh. Ya, kalau kedengkian itu dalam urusan dunia. Dan terakhir, continue dalam ketaatan. Jadi kebiasaan kita Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga, biar sedikit tapi terus menerus. Semoga melekat pada diri kita sifat-sifat orang soleh tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.